Sekarang ketika Anda dan saya makan, saya bukan ahli gizi, saya bukan ahli fisiologi. Tetapi tebakan saya adalah, beritahu saya apakah saya benar atau salah. Anda para ilmuwan, sesuatu di dalam perut belum ada di dalam tubuh. Apakah ada kebenarannya? Dapatkah Anda memuntahkan sesuatu yang ada di dalam perut Anda? Dapatkah Anda memuntahkan sesuatu yang ada di dalam sel Anda? Sekarang dengarkanlah Kristus, kecuali kamu makan daging anak manusia, kamu makan dagingku, maaf, dan minum darahku. Apa yang ia perintahkan untuk kita lakukan? Bukan hanya mengunyahnya, mencernanya sehingga pergi kemana? Ke dalam sel. Fisik memiliki paralel rohani. Nah, bagaimana Kristus menciptakan secara fisik dari ketiadaan? Bagaimanakah ia menyelamatkan secara rohani? Dari ketiadaan karena daging tidak berguna. Tidak ada yang Anda dan saya miliki yang dapat kita persembahkan kepada Allah dan berkata, Bapa, ini bahan mentah untuk memulai. Dia menyelamatkan kita dari ketiadaan atau dia menciptakan kita dari ketiadaan secara rohani sebagaimana dia menciptakan kita secara jasmani. Kita makan secara jasmani, kita menelannya, semoga dicerna dan masuk ke dalam tubuh kita, nutrisinya masuk ke dalam sel dan kita dipelihara. Secara rohani kita harus mengunyah, menelan agar roti ini, darah ini bisa masuk menutrisi semua sel tubuh. Pada saat itulah kita memiliki Kristus di dalam kita. Banyak dari kita memiliki Kristus di dalam perut kita. Dan ketika terjadi sesuatu yang tidak beres, apa yang kita lakukan? Memuntahkannya kembali. Untuk memiliki hubungan dengan Kristus, di mana Kristus dapat berkata, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kristus harus ada di dalam sel kita. Sekarang ada alasan lain untuk itu. Dan di manakah dosa itu? Di dalam sel. Ellen White mengatakan setiap saraf, setiap serat, setiap sel, dosa adalah genetik. Kita dilahirkan, kita membutuhkan informasi genetik yang baru. Dan hal itu dilakukan oleh Kristus. Dan informasi itu adalah diperkuat dan dituliskan lagi, sehingga tidak pernah pudar. Ketika kita secara konsisten dan tekun memakan tubuh Kristus, meminum darahnya, yang seperti yang telah saya katakan sebelumnya, ya tidak ada bedanya dengan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, karena ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Kecuali jika ia tinggal pada pokok anggur, kamu tidak dapat berbuah lebih banyak jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Doktrin yang sama, simbolisme yang berbeda. Angkat pandangan Anda. Gereja Masehi Advent hari ke-7 tidak dapat menyelamatkan Anda. Tetapi berdasarkan nubuat, gereja ini adalah gereja Allah. Ada yang mengucapkan amin dengan lantang. Ini adalah gereja Allah, tetapi ini adalah Kristus. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda, jangan pernah terlintas dalam pikiran Anda bahwa ada suatu bentuk keselamatan di luar Yesus Kristus. Jadi Kristus berkata, mengapa kamu terus memberikan semua persembahan itu kepadaku? Aku telah cukup menerima kurban kambing jantan dan hewan yang gemuk. Aku tidak menginginkan darah lembu jantan, domba, dan kambing. Apa yang dikatakan Kristus kepada Saul melalui Samuel? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Kita mempunyai dua pilihan. Kita berkorban dan kita taat. Mana yang lebih disukai Allah? Taat. Saya sudah sering mengatakannya, saya akan sering mengatakannya selama saya hidup. Jika Adam taat, maka tidak perlu ada pengorbanan termasuk Kalvari. Jadi apa yang Allah inginkan dari Anda dan saya malam ini? Ketaatan. Itulah yang tidak dapat diperolehnya dari orang Israel. Lembu mengenal pemiliknya, ia taat kepada pemiliknya. Kadang-kadang saya bepergian, sering bepergian dan saya pergi ke daerah pedesaan dan saya melihat hewan-hewan. Saya baru saja datang dari Rumania seminggu yang lalu
dan saya berada di sebuah wisma kecil di daerah pedesaan, dan wanita ini akan menuntun sapi-sapinya, dan sapi-sapi itu akan mematuhinya. Dan kemudian saya melihat seorang pria menuntun sapi dengan tongkat, dia akan membuat suara, dan sapi-sapi akan berbelok ke arah sini. Saya berada di Tanzania beberapa tahun yang lalu di daerah pedesaan. Saya melihat seorang anak laki-laki sebesar ini menggembalakan sapi. Sapi-sapi itu 20 kali lebih besar darinya, dengan tongkat kecil dan tanpa pakaian. Dan dia menggiring mereka, kawanan sapi besar, dia sebesar ini. Apa yang Yesus katakan, lembu mengenal pemiliknya dan keledai mengenal kandang tuannya. Allah tampaknya tidak dapat membuat kita taat begitu saja, demikianlah firman Tuhan. Maka hamba Tuhan mengatakan bahwa beberapa binatang lebih setia daripada manusia, dan itu adalah sebuah penghinaan. Saya ingin engkau malam ini melakukan apa? Angkatlah pandanganmu dan lihatlah Kristus. Dia adalah manusia, dia adalah Allah. Apapun yang Anda rasakan, Kristus merasakannya. Dengan pemahaman ini, saya akan berjalan di sepanjang jalan yang terus maju ke depan dan pulang ke rumah. Dengan lebih banyak berkat karena kita berjalan dengan seseorang yang mengetahui jalan itu, yang telah berjalan di atas sepatu kita dalam kondisinya sebagai manusia. Yesus Kristus. Anda tahu Ellen White mengatakan kepada kita, Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya sendiri, agar setelah ujian dan pencobaan, keluarga manusia dapat menjadi satu dengan keluarga sorgawi. Adalah tujuan Allah untuk mengisi kembali surga dengan keluarga manusia, jika mereka mau menunjukkan diri mereka taat kepada setiap firman-Nya. Counsels for the Church, halaman 268, paragraf 5. Apa yang saya katakan? Counsels for the Church, halaman 268, paragraf 5. Apakah kalian menuliskannya? Inilah yang ditulis oleh Ellen White, sejarah hubungan Allah dengan umatnya di segala zaman, ada berapa zaman semua. Menunjukkan bahwa ia menuntut ketaatan yang sempurna. Patriarchs and Prophets, halaman 479, paragraf 2, Ellen White menulis, apakah referensinya? Patriarchs and Prophets, halaman 479, paragraf 2, Allah mengusir Musa dari Kanaan untuk mengajarkan sebuah pelajaran yang tidak boleh dilupakan, yaitu bahwa dia menuntut ketaatan yang tepat. Tepat. Pertanyaan untuk Anda, berapa banyak dosa yang dilakukan Adam sebelum ia diusir? 1. Yang berarti Tuhan tidak bisa menerima saya dengan satu dosa. Apakah saya salah? Jika Allah mengusir Adam karena satu dosa, bagaimana mungkin ia mengizinkan saya masuk ke dalam kerajaan dengan satu dosa? Itulah sebabnya kita membutuhkan Kristus, karena kehidupannya yang sempurna, itulah yang menjadi paspor kita untuk masuk ke dalam kerajaan. Dapatkah kamu mengatakan amin? Bukan anak domba yang mati, atau burung tekukur, atau burung merpati, atau rok panjang, atau celana panjang. Kristus. Tetapi ketika Kristus masuk ke sini, apa yang terjadi di luar? Ya, bajunya berubah, celananya berubah. Apa yang ada di piringnya berubah, apa yang keluar dari mulutnya berubah. Tapi perubahan ini adalah hasil dari sesuatu yang bekerja dari dalam.